078. Saya dari kelas PTIK 5A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Natural Language Processing dengan dosen pengampu Bapak Indra Maulana SPD MKom. Materinya itu terkait perhitungan nilai pada aplikasi Naipads atau Microsoft Excel. Langsung saja materi yang pertama itu di sini saya akan mempresentasikannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materinya. Langsung saja, di kolom yang pertama itu ada data training, lalu ada data testing. Di data training itu sendiri ada nomor, cuaca, kondisi jalan, kondisi lalu lintas, lalu kecelakaan. Selanjutnya, di data training di sini ada cuacanya, ada 10 cuaca, kondisi jalannya juga ada 10, kondisi lalu lintasnya juga ada 10, dan kecelakaannya juga ada 10 data. Langsung saja, di nomor pertama itu ada mendung, kedua ada hujan, ketiga ada cerah, keempat ada cerah, kelima ada hujan, keenam ada mendung, ketujuh ada mendung, kedelapan hujan, kesembilan cerah, lalu ke-10 cerah. Dan di kondisi jalannya itu ada buruk, sedang, sama baik. Di nomor pertama itu kondisi jalannya buruk, lalu kedua ada sedang, ketiga ada buruk, keempat ada baik, kelima ada baik, keenam sedang, ketujuh baik, kedelapan buruk, kesembilan baik, dan ke-10 buruk. Di kondisi jalannya juga ada padat, normal, sama sepi. Di kondisi lalu lintas yang pertama itu ada padat, kedua ada normal, ketiga sepi, keempat sepi, kelima normal, keenam sepi, ketujuh normal, kedelapan padat, ke-9 padat, ke-10 padat. Di data kecelakaan cuman ada 2, yaitu iya sama tidak. Di data yang pertama itu iya, kedua iya, ketiga tidak, keempat iya, kelima tidak, keenam tidak, ke-7 tidak, ke-8 iya, ke-9 tidak, dan ke-10 iya. Lalu di sini yang kedua itu ada data testing. Di data testingnya itu cuma ada 3. Yang cuaca ada 3, kondisi jalan juga ada 3, kondisi lalu lintas juga ada 3. Lalu di bagian kecelakaan itu belum ada, nanti kita cari terlebih dahulu datanya. Di sini di cuaca ada yang pertama itu ada hujan, lalu yang kedua cerah, dan yang ketiga mendung. Kondisi jalannya itu yang pertama sedang, kedua buruk, ketiga baik. Dan kondisi lalu lintasnya yang pertama normal, kedua padat, dan ketiga sepi. Data kecelakaannya itu belum ada, nanti kita cari pakai rumus-rumus yang udah tertera. Di sini ada tabel yang cari nilai datanya. Yang pertama itu ada cuaca. Cuaca kan dibagi ada 3, ada cuacanya mendung, hujan, sama cerah. Ini tuh kita ngambil dari data yang pertama, dari data training yang udah kita buat. Lalu ada kecelakaan. Kecelakaan datanya ada iya sama tidak. Di data kecelakaan yang pertama itu iya, dan hasilnya itu 0,2. 0,2 itu kita pakai rumusnya juga supaya menghasilkan 0,2. Rumusnya itu ada sama dengan kontif S dalam kurung C3 titik 2 C12, H3, F3, titik 2 F12, 12, dan garis miring kontif dalam kurung F3 dibagi F12 dikali, 12. Lalu di kecelakaan yang pertama yang tidak ada hasilnya 0,4. 0,4 itu sendiri pakai rumusnya juga. Rumusnya itu sama dengan kontif S dalam kurung C3 titik 2 C12, H3, F3, titik 2 F12, J2, garis miring kontif
dalam kurung F3 dibagi F12, J2. Rumusnya itu beda sama yang datanya iya. Bedanya itu kalau di data iya itu pakainya F3 titik 2 F12, 12. Dan di data yang kecelakaan yang datanya tidak, itu rumusnya itu pakainya F3 titik 2 F12, J2. Maka hasilnya pun beda karena rumusnya juga beda. Lalu di data iya yang kedua itu hasilnya 0,4. Di sini ada rumusnya juga. Rumusnya itu nggak beda jauh dari data yang pertama. Cuman bedanya kalau data yang pertama itu pakainya C3 titik 2 C12, H3, F3 titik 2 F12, 12. Dan kalau yang data yang kedua itu ininya countif S-nya sama, dalam kurung C3 titik 2 C12 nya sama, cuman bedanya H4 nya aja. Kalau yang data yang pertama pakainya H3, kalau yang data yang kedua itu pakainya H4. Dan kalau F3 titik 2 F12, 12 garis miring countif dalam kurung F3 titik F12, 12 nya sama. Lalu di data yang kedua di bagian tidaknya itu hasilnya 0,2. 0,2 juga kita bisa menghasilkan 0,2 itu pakai rumusnya juga, tidak langsung menghasilin 0,2. Dan rumusnya itu sama dengan countif S dalam kurung C3 titik 2 C12, H4 titik 2 F3 titik 2 F12, J2 garis miring countif dalam kurung F3 titik 2 F12, J2. Rumusnya juga sama saja sama yang data yang pertama, cuman bedanya H3-nya pakai H3 kalau data yang pertama, kalau data yang kedua pakainya H4. Lalu di bagian data yang iya yang ketiga itu hasilnya 0,4, sama juga kayak data yang kedua, cuman bedanya dari H5. Kalau data yang ketiga itu H5, kalau yang keempat pakainya H4, dan yang pertama itu pakainya H3. Selebihnya rumusnya sama saja. Dan teman-teman bisa dilihat rumusnya. Lalu bisa ngasilin 0,4. Dan yang data yang jawabannya tidak, yang ketiga itu pakai rumusnya sama dengan countif S dalam kurung C3 titik 2 C12, H5, F3 titik 2 F12, J2 garis miring countif dalam kurung F3 titik 2 F12, J2. Rumusnya sama saja dan ngebedain itu dari H4. Dan kalau yang terakhir pakainya H5 dan menghasilkan 0,4. Dan hasilnya itu dari data kecelakaan iya hasilnya 1, dan data kecelakaan tidak juga hasilnya 1. Kalau rumus dari kecelakaan data iya itu rumusnya itu sama dengan sum dalam kurung 13 titik 215. Tetapi kalau yang tidak itu rumusnya sama dengan sum J3 titik 2 J5 dan hasilnya itu 1. Lalu selanjutnya ada kondisi jalan. Kondisi jalan itu sendiri dibagi jadi 3, ada buruk, sedang, sama baik. Di buruk itu ada 3 data, 3 hasil data, dan sedang juga ada 3, baik juga ada 3. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu rumus yang udah saya pakai supaya bisa menghasilin nilai-nilai yang udah saya cantumkan di sini. Yang pertama itu dari kondisi jalan buruk. Nilai yang pertama ada 0,25. Rumusnya ada sama dengan countif S dalam kurung C3 titik 2 C12, H3, D3 titik 2 D12, K2 garis miring countif dalam kurung D3 titik 2 D12, K2. Lalu data kondisi jalan yang sedangnya
itu 0,5. Rumusnya ada sama dengan countif S dalam kurung C3 titik 2 C12, H3, D3 titik 2 D12, L2 garis miring countif dalam kurung D3 titik 2 D12, L2. Lalu hasilnya itu 0,5. Dan di data yang pertama kondisi jalan baiknya ada 0,25. Kita cari pakai rumus yang udah saya buat di sini. Rumusnya itu sama dengan countif S dalam kurung C3 titik 2 C12, H3, D3 titik 2 D12, M2, lalu garis miring countif dalam kurung D3 titik 2 D12, M2, maka hasilnya itu 0,25. Bedanya itu kalau di kondisi jalan buruk itu rumusnya itu pakai C3, C12, H3, D3, D12, K2. Lalu di sininya garis miring countif D3 titik 2 D12, K2. Kalau di kondisi jalan yang sedang itu pakainya ininya C3, C12, H3, D3, D12, L2, lalu garis miring kontip, ininya D3 titik 2 D12, L2. Dan yang baik itu pakainya D3, D12, M2. Jadi yang membedakannya itu kalau di kondisi jalan yang buruk itu pakainya K2, di sedang pakainya L2, dan baik itu pakainya M2. Jadi selebihnya itu sama saja rumusnya, dan yang membedakan itu dari hasil akhirnya dan dari ininya juga. Kalau di yang buruk itu pakainya K2, D12, K2. Kalau yang di sedang itu pakainya D12, L2, dan yang kalau di baik itu pakainya D12, M2. Jadi begitu, makanya hasilnya yang buruk 0,25, yang sedang 0,5, yang baik 0,25. Dan yang data buruk yang kedua sama saja rumusnya kayak data kondisi jalan yang buruk yang pertama, cuman bedanya kalau yang di data yang pertama itu pakainya H3 dan yang kedua pakainya H4. Yang ketiga pun sama, yang ketiga pakainya H5. Selebihnya rumusnya sama saja. Lalu menghasilkan nilai 1. Nilai 1 itu saya pakai rumus ini sama dengan sum dalam kurung K3 titik 2 K5, maka hasilnya 1. Kondisi jalan sedang juga sama saja rumusnya kayak data yang pertama. Lalu data yang kedua pakainya H4. Kalau data yang pertama itu pakainya H3. Kalau yang kedua pakainya H4, ininya saja yang diganti, selebihnya yang sama dengan kontip E, C3 titik 2 C12, D3 titik 2 D12, L2, garis miring kontip dalam kurung D3 titik 2 D12, L2, itunya sama aja semuanya. Bedain itu dari H4. Kalau yang data pertama pakainya H3, yang kedua H4, yang ketiga pakainya H5, dan bisa menghasilkan nilai 1 itu pakai rumus sama dengan sum L3 titik 2 L5, maka nilainya 1. Begitupun sama dengan kondisi jalan yang baik juga. Kondisi jalan yang baik itu pakainya ininya D sama dengan kontip S dalam kurung C3 titik 2 C12, H3, D3 titik 2 D12, M2, dan garis miring kontip dalam kurung D3 titik 2 D12, M2. Lalu data yang kedua pakainya H4. Kalau data yang pertama pakainya H3, kedua H4, ketiga pakainya H5. Sama saja kayak data-data sebelumnya, cuman yang ngebedain itu yang diganti itu cuma dari nilai H-nya aja. Kalau yang data pertama pakainya H3, kedua H4, dan yang terakhir H5. Dan nilainya itu hasilnya 1. Kalau yang data kondisi jalan yang buruk itu rumusnya pakainya yang sum
sama dengan sum K3 titik 2 kali 5. Kalau kondisi jalan yang sedang pakainya L3 titik 2 L5, dan yang kondisi jalan yang baik pakainya M3 titik 2 M5. Hasilnya 1. Selanjutnya ada kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas ada padat, normal, sama sepi. Sama saja, nggak beda jauh dari kondisi jalan. Rumusnya juga nggak beda jauh, cuman yang ngeganti itu yang dari dalam kurung ini sama dalam kurung ini yang ngebedain. Kalau yang dari data padat, data kondisi lalu lintas yang padat itu rumusnya sama dengan kontit S, lalu dalam kurung C3 titik 2 C12, H3, E3 titik 2 E12, N2, lalu garis miring kontit dalam kurung E3 titik 2 E12, N2. Kalau yang normal ya, pakainya O2 sama O2 ininya. Selebihnya ininya sama saja kayak data kondisi lalu lintas yang padat. Dan yang kalau data kondisi lalu lintasnya sepi, pakainya F2 sama ininya juga ganti F2. Bisa hasilnya segini 0,3, ini juga 0,3. Kalau yang padat hasilnya 0,25. Lalu data yang padat yang kedua sama saja kayak data padat yang pertama, cuman yang gantinya cuma dari H4. Kalau yang pertama pakainya H3, yang kedua H4, yang ketiga pakainya H5, dan hasilnya itu 1. Rumusnya itu sama dengan sum dalam kurung N3 titik 2 N5. Lalu kondisi lalu lintas normal juga sama kayak kondisi lalu lintas normal yang pertama, cuman yang ngebedain dari H-nya aja. Kalau yang pertama pakainya H3, yang kedua H4, yang kelima pakainya H5, dan hasilnya 1. Begitupun sama dari kondisi lalu lintas yang sepi, data yang sepi pakainya F2, kalau ininya juga F2, dan yang data yang kedua pakainya H4, ini yang pertama pakainya H3, yang kedua H4, yang ketiga H5, maka hasilnya juga 1. Hasil nilai 1 tuh dari rumus sama dengan sum dalam kurung F3 titik 2 F5, makanya 1. Selanjutnya di sini ada data kecelakaan iya sama tidak. Di kondisi jalannya buruk, sedang, sama baik. Di kondisi lalu lintasnya padat, normal, sama sepi. Sebenarnya ini nggak beda jauh datanya dari hasil data yang di atas. Cuman kalau yang buruk itu rumusnya beda, karena di sini kita nyari dari nilai kecelakaannya. Rumus yang pertama kan yang hasilnya 0,75 dari kondisi jalan buruk ada sama dengan kontit S dalam kurung F3 titik 2 F12, H12, D3 titik 2 D12, I11, lalu garis miring kontit dalam kurung D3 titik 2 D12, I11. Yang data yang keduanya sama saja, cuman yang ngebedain dari H-nya aja. Kalau yang pertama pakainya H12, yang kedua pakainya H13. Selebihnya rumusnya sama dan hasilnya itu 1. Pakai rumus sama dengan sum dalam kurung I11 titik 2 I13, makanya hasilnya 1. Di kondisi jalan yang sedang pun sama saja rumusnya, cuma bedanya kalau di kondisi jalan yang sedang ada sama dengan kontit S dalam kurung F3 titik 2 F12, H12, D3 titik 2 D12, J11, garis miring kontit dalam kurung D3 titik 2 D12, J11. Di data yang keduanya pakainya H13, yang pertama pakainya H12, yang kedua H13. Hasilnya 1. Dengan rumus sama dengan sum dalam kurung J11 titik 2 J13. Begitupun sama saja dengan kondisi jalan yang baik. Kalau yang di baik itu rumusnya ada sama dengan kontit S dalam kurung F3 titik 2 F12, H12, D3 titik 2 D12, K11, garis miring kontit dalam kurung D3 titik 2 D12, K11. Dan nilai keduanya H13.
Kalau yang pertama H12, yang kedua D13, maka hasilnya 1 dengan rumus sama dengan sum dalam kurung K11 titik 2 K13, maka hasilnya 1. Begitu selanjutnya ada kondisi lalu lintas, ada padat, normal, sama sepi. Yang di padat, hasil yang pertama kita cari pakai rumus juga, dan rumusnya ada sama dengan kuantit F dalam kurung F3 titik 2 F12, H12, F3 titik 2 E12, L11, lalu garis miring kuantit dalam kurung E3 titik 2 E12, L11, maka hasilnya 0,75. Di data yang kedua pun sama saja, cuman yang ngebedain sama kayak yang di atas juga, dari H-nya aja. Yang pertama H12, yang keduanya H13, hasilnya 1. Dengan rumus sama dengan sum dalam kurung L11 titik 2 L13. Sama saja, nilai normal sama sepi juga. Nih, rumus dari nilai normalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya. Dan yang kedua, rumusnya sama saja, yang ngebedain dari H-nya, dan bisa menghasilin nilai segini. Tinggal masukin rumus saja, dan nilainya muncul segini. Lalu yang hasilnya ada 1. Cuman yang ngebedain dari rumus-rumus itu dari nilai hasilnya. Kalau nilai hasil yang padat kan rumusnya segini, sama dengan sum dalam kurung L11 titik 2 L13. Kalau yang normal kan ada sum M11 M13, pakainya kalau ini L, kalau ini M, dan yang sepi pakainya N. Tapi nilai atasnya sama saja, cuman yang ngebedain dari H12. Kalau data yang pertama H12, kalau yang keduanya H13, maka hasilnya segini. Kenapa hasilnya koma? Karena kita bulatkan ke bentuk desimal. Selanjutnya di sini ada data testing. Data testing yang kita cari dari data sebelumnya, yang di sini di nilai yang data kecelakaan tuh belum muncul. Jadi kita cari juga di sini supaya kita tahu kalau di kecelakaan itu iya atau tidak nilainya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada data testing, nomor, ada 3 data, lalu cuacanya juga sama saja, ada hujan cerah mendung, seperti dari data yang awal, ada hujan cerah mendung, kondisi jalannya sedang buruk baik, lalu kondisi lalu lintasnya ada normal, padat, sepi. Lalu selanjutnya ada nilai kecelakaan. Nilai kecelakaan itu ada iya sama tidak, dan status kecelakaannya yang kita cari-cari ada iya, tidak, iya. Langsung saja di sini di data testing cuaca ada yang pertama ada hujan, cerah, sama mendung. Lalu di kondisi jalan ada sedang, buruk, baik. Kondisi lalu lintasnya normal, padat, sepi. Di sini nilai kecelakaannya itu ada iya sama tidak. Dari data yang pertama itu nilai iya ada 0,0333. Ini bisa menghasilkan nilai segini itu kita pakai rumusnya juga. Rumusnya di sini di atas bisa dilihat ada sama dengan E20, lalu ada bintang 14 bintang, G12 bintang, M12, dan bisa menghasilin nilai segini. Lalu yang kedua juga ada rumusnya juga, bisa menghasilin 0,1125. Dan yang ketiga juga ada pakai rumus juga. Rumus yang kedua itu ada sama dengan I5 bintang I12 bintang L12 bintang E21. Hasilnya segini. Lalu yang ketiga, data yang ketiga hasilnya 0,0083. Pakai rumus juga, rumusnya itu sama dengan 13 bintang K12 bintang N12 bintang E20. Selanjutnya ada nilai kecelakaan yang datanya tidak. Yang data pertama hasilnya 0,03333.
pakai rumus juga. Rumusnya itu ada sama dengan DF bintang J13 bintang M13 bintang E20. Lalu data yang kedua, rumusnya ada sama dengan J5 bintang I13 bintang L14 bintang E21. Makanya maka menghasilkan hasil 0,05. Di data yang ketiga ada nih hasilnya itu 0,1. Pakai rumusnya ada sama dengan J3 bintang K13 bintang N13 bintang E21. Hasilnya segini 0,1. Kemudian di status kecelakaannya, di data yang pertama ada nilainya iya. Kenapa bisa nilai iya? Karena kita di sini itu cari nilai yang paling besar. Jadi di nilai ini tuh sama saja nilainya, maka jawabannya iya. Lalu yang kedua, status kecelakaannya tidak, karena di data ianya itu ada 0,1125 dan tidaknya 0,05, maka yang lebih besarnya itu iya. Terus yang ketiga, di data yang ketiga jawabannya iya, karena lebih besar dari 0,00833, terus tidaknya itu 0,1. Jawabannya iya. Lalu yang terakhir ada probabilitas status kecelakaan. Di sini ada nilai sama status. Nilainya ada iya sama tidak. Status yang pertama itu 0,5 dan yang kedua juga 0,5. Kalau data yang pertama itu ada rumusnya ada sama dengan kontiv S dalam kurung F3 titik 2 F12, D20 garis miring kontak dalam kurung F3 titik 2 F12. Kalau yang rumus data yang kedua itu rumusnya ada sama dengan kontiv S dalam kurung F3 titik 2 F12, D12 garis miring kontak dalam kurung F3 titik 2 F12. Maka hasilnya itu satu itu menghasilkan satu itu pakai rumus juga. Rumusnya itu ada sama dengan sum dalam kurung E20 titik 2 E21. Hasilnya 1. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.